Saudara Partai Golkar dan PAN sepakat bergabung dengan Koalisi Gerindra PKB. Keempat partai bersepakat untuk mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Seperti apa respon koalisi lainnya? Di sedang viral, kita akan langsung saja membahasnya bersama dengan Ketua Bapilu P3 Sandiaga Salahuddin Uno. Selamat sore Bang Sandi, apa kabar? Sore, apa kabar? Sehat-sehat, terima kasih sudah bergabung bersama kita. Sehat-sehat Bang Sandi, kita yang terima kasih sudah bergabung. Bang Sandi, dengan bergabungnya Golkar dan PAN yang merapat ke Pak Prabowo, apa tanggapan Anda? Eh, saya bertemu Pak Erlangga hari Senin di Istana dan saya sampaikan ucapan selamat karena saya pernah mengikuti kontestasi demokrasi sebelumnya di level nasional, di mana saya merasakan memang memerlukan waktu untuk mensosialisasi setiap pemikiran dan gagasan. Tentunya kita sekarang 2 bulan menuju penentuan dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Memang sudah saatnya berkonsolidasi dan bekal bagi P3 dan sebagai Ketua Bapilu Nasional, saya sekarang menginisiasi konsolidasi internal agar kita bisa menajamkan narasi karena kita ingin fokus di bidang ekonomi. Kita bisa memberikan satu gagasan berkaitan dengan percepatan pembangunan, ekonomi yang lebih baik, harga-harga sembako murah, hidup yang penuh berkah, dan tentunya mencari kerja mudah. Itu yang menjadi fokus daripada kami di P3, dan tentunya kita akan terus mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat, menyerap aspirasi, dan juga di level pimpinan partai politik, kami mengharapkan nanti di saat yang tepat tentunya kita ada konsolidasi dengan mitra yang sudah terikat dari kerjasama politik kita, yaitu dengan PDI Perjuangan. Baik, Bang Sandi, tapi kalau kita berbicara mengenai koalisi saat ini, koalisi Gerindra, ada Golkar, PAN, dan PKB, ini kan dapat kita katakan menjadi koalisi yang paling gemuk nih saat ini. Anda sebagai seorang Bapilu dari P3, apa strategi pemenangan untuk P3 saat ini jadi? Strategi pemenangan untuk P3 akan fokus di isu ekonomi yang dekat dengan pemikiran anak-anak muda. Karena anak-anak muda ini mencapai 60% dari total pemilih di tahun 2024, dan juga tentunya basis pemilih yang selama ini P3 belum terlalu menyentuh, yaitu di kalangan perempuan, atau kita menyebutnya the power of emak-emak. Nah, ini yang akan menjadi fokus kita. Isu yang akan kita bawakan untuk anak-anak muda adalah kewirausahaan dan keberpihakan kepada UMKM yang akan menciptakan lapangan kerja, sehingga nanti narasi yang P3 akan tawarkan adalah kerja mudah. Di bawah P3, harga-harga murah. Ini untuk para ibu-ibu yang selama ini terbebani dengan biaya hidup yang semakin tinggi, harga-harga sembako yang tidak terjangkau. Nah, dengan keberpihakan kita kepada ekonomi rakyat, fokus kita kepada kedaulatan pangan dan jalur distribusi yang lebih baik, dan ekonomi yang lebih efisien terintegrasi, maka kita harapkan harga-harga murah di bawah pimpinan P3. Tentunya Artinya, hidup dari masyarakat akan menjadi hidup yang berkah. baik, artinya fokusnya adalah ke ekonomi, tadi ke anak-anak muda dan juga emak-emak begitu ya, Mas Sandi. Tapi kalau kita ngomongin soal P3 nih, Mas Sandi sama P3 masih kan sama PDIP? Masih sampai saat ini kita terikat kerjasama politik, dan kita sangat optimis bahwa kita ada di dalam narasi yang tepat dalam kita memenangkan hati dan pikiran masyarakat. Karena kalau kita bicara koalisi, mau itu ramping, mau koalisi besar, selama bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat, memenangkan hati dan pikiran rakyat, kami yakin akan membawa Indonesia lebih baik lagi dengan percepatan pembangunan yang fokusnya di bidang ekonomi. Ya.
Anda kan kalau setiap ditemui oleh rekan-rekan jurnalis begitu ya Mas Andi selalu menyatakan bahwasanya siap untuk maju sebagai cawapres Pak Ganjar Pranowo begitu ya. Nah, bagaimana Mas Andi sejauh ini begitu ya siap bertarung untuk cawapres tapi komunikasi dengan PDIP-nya sejauh ini bagaimana? Sangat baik dan saya baru saja diberi update oleh Bapak Ketua Umum Pak Muhammad Mardiono bahwa komunikasinya sangat lancar dan komunikasinya juga sangat bersahabat, saling menghormati dan inilah sebuah kerjasama yang sejatinya partai politik itu bisa mendapatkan inspirasi bahwa kerjasama partai politik ini bukan untuk mencari jabatan, bukan untuk mencari kekuasaan semata, tetapi bagaimana kerjasama politik ini adalah sebuah pengorbanan demi pengabdian bagi bangsa dan negara, dan kita tidak perlu mematok-matok jabatan atau posisi yang diinginkan. Ini yang membuat saya sangat yakin bahwa rakyat Indonesia tentunya akan memutuskan nanti di tanggal 14 Februari untuk memilih keberlanjutan dari pemerintahan Bapak Presiden Jokowi yang sudah memasuki tahun ke-10 dan telah mencapai begitu banyak prestasi, namun masih banyak juga yang perlu kita perbaiki. Saat saya ditunjuk sebagai menteri akhir tahun 2020, keadaan ekonomi itu sangat memprihatinkan. Saya alhamdulillah beruntung memiliki tim yang kuat dan dengan kolaborasi semua pihak bisa menciptakan 2,6 juta lapangan kerja baru tahun 2023 yang lalu, 2022 yang lalu. Dan targetnya untuk 2024 target kami adalah menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru. Baik, tapi Mas Andi, seandainya Anda tidak dipilih nih menjadi cawapresnya Ganjar Pranowo, apakah P3 akan tetap bersama PDIP atau justru akan walk out nih Mas Andi? Saya berpikir justru terbalik ya. Saya memikirkan bagaimana seandainya kita dipilih. Saya dipilih menjadi calon wakil presiden yang mendampingi Mas Ganjar. Berarti kan ini tugas yang berat. Tugas yang menanti ini tidak ringan, di mana kita harus bekerja keras untuk meyakinkan para pemilih pemula, kaum pemuda yang selama ini kita harapkan tingkat partisipasinya meningkat. Data terakhir dari survei internal kami bahwa tingkat partisipasi anak-anak muda ini masih di bawah 50%. Ini perlu kita tingkatkan secara signifikan tentunya dengan pola sosialisasi kampanye yang asik, yang menarik, yang unik, dan kita bisa menggabungkan dengan sisi-sisi ekonomi kreatif yang mendidik. Dan ini yang menjadi fokus saya, karena kalau saya fokus kepada hal-hal yang negatif, maka cenderung akan timbul pesimisme. Saya akan fokus kepada hal-hal yang membawa optimisme, situasi yang positif, dan saling menguatkan antara kerjasama politik. Tapi kita penasaran nih Mas Andi, kalau tadi kan kalau terpilih memang berat tugasnya begitu, tapi kalau tidak terpilih masih bersama Ganjar nggak nih? Saya mengusung semangat kerja 4 As. Apa itu? Seperti kartu 4 As ya, kerja keras. Saat dipercaya mendampingi Pak Prabowo, 1.700 titik kunjungan di seluruh wilayah Nusantara yang telah saya kunjungi, dan kita berhasil menaikkan tingkat keterpilihan mencapai angka 45%. Saya kerja cerdas, kita menggunakan teknologi, sosial media, dan kita gunakan segala perangkat untuk bisa menjangkau seluruh Nusantara. Saya juga kerja tuntas. Saya sprint 8,5 bulan sampai pemilihan 17 April 2019. Waktu itu sampai saya kolaps di ujung, saking kelelahannya. Tapi saya tuntaskan, dan terakhir saya kerja ikhlas. Apapun yang Allah berikan, Tuhan Yang Maha Kuasa tetapkan kepada kita dalam perjuangan, saya percaya hasil ini adalah takdir terbaik, karena rezeki tidak akan pernah tertukar, semua sesuai dengan ikhtiar. Baik, mungkin terakhir boleh nih Mas Andi, kalau Mas Andi sendiri pernah ketemu nggak sih sama Pak Jokowi mengenai dinamika politik saat ini, apa intake-nya?
Pak Jokowi ini sebagai presiden dan atasan saya ini sangat menghormati beliau, dan selain berbicara mengenai tugas dan fungsi saya di Kabinet Indonesia Maju, juga banyak berkonsultasi mengenai situasi terkini, situasi kebangsaan. Dan beliau selalu secara arif dan bijaksana memberikan pandangan-pandangannya, dan itu menjadi panduan, menjadi pedoman saya. Beliau menginginkan keberlanjutan, persatuan, beliau menginginkan ada percepatan sehingga Indonesia bisa naik kelas. Jangan setiap ada kontestasi demokrasi ini kita harus melakukan mungkin turun kelas dalam penyesuaian, sehingga akhirnya target kita menjadi Indonesia maju di 2045, dan kita hanya punya waktu 13-15 tahun untuk mencapai itu. Itu yang harus menjadi fokus kita ke depan, dan Pak Presiden menitipkan keberlanjutan dan juga tentunya rekonsiliasi, karena kita ingin agar kontestasi demokrasi ini sejuk, santun, kontestasi demokrasi ini tidak memecah belah, tidak terpolarisasi, tapi justru fokus kepada gagasan untuk membawa Indonesia menjadi Indonesia yang memiliki ekonomi maju, membuka peluang usaha lapangan kerja, serta menciptakan biaya hidup dan harga-harga murah. Baik, artinya dari seorang Ketua Bapilu P3, Mas Sandiaga Uno menyambut baik ya bergabungnya PAN dan Golkar, dan tetap fokus begitu ya Mas untuk memenangkan P3 tentunya di pemilu 2024. Baiklah, terima kasih Mas Sandi atas waktunya untuk ngobrol-ngobrolnya sore hari ini. Sehat selalu Mas Sandi. Sehat selalu Mbak Regina, terima kasih.